kita sepanjang 1,5 meter ya, 1,5 meter. Setelah itu kita hentikan dan setelah itu kita gunakan pupuk pembuahan ya. Pupuk pembuahan teman-teman. Pupuk pembuahan ini, semua pupuk pembuahan baik tanaman anggur, tanaman lain sebagainya pasti menggunakan 3 pupuk ini. Terus yang membedakan apa Bang? Racikannya. Ya. Pupuk semua menggunakan pupuk 3 ini. Ya, tanaman apa saja itu menggunakan pupuk 3 ini. Yang membedakan adalah racikan. Kalau teman-teman kepengen terima jadi racikan dari saya, pupuk ini sudah saya racik. Pupuk ini sudah saya racik ya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Ada serbuk kuning itu karat daun, bisa digunakan fungsida. Ya, itu karat daun, terserang karena air hujan. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, ya, cabang tersier dipanjangkan, paling tidak cabang tersier ketika kita masukkan pupuk pembuahan itu sudah sebesar ini. Sudah sebesar ini, teman-teman. Ya, sudah sebesar ini. Minimal sudah sebesar ini. Kalau belum sebesar ini jangan dipaksakan. Dan untuk materi teori pembuahan, teman-teman harus paham mana tunas air, mana tunas bat. Ya, untuk membuat bat itu tumbuh bagus, maka kita buang tunas airnya. Banyak sekali teman-teman yang gagal dalam melakukan pembuahan karena apa? Setelah pemangkasan yang tumbuh adalah tunas air. Ya, setelah pemangkasan seperti ini, yang tumbuh tunas air. Contohnya seperti ini ya, kita potong gini aja. Nah, setelah teman-teman melakukan pemangkasan, yang tumbuh tunas air. Sampai kapanpun tanaman anggur kita tidak akan pernah berbuah. Ya, sampai kapanpun tanaman anggur kita tidak akan pernah berbuah. Seandainya tunas air membawa bunga, paling hanya beberapa butir saja. Ya, maka teman-teman kalau habis melakukan pemangkasan, ini tunas pembuahan ya. Setelah pemupukan 3 kali, tunas air dibuang. Nah, supaya apa? Supaya mata batnya bagus. Kalau mata bat ini bagus, besar, nanti di pemupukan keempat, ya di hari ketiga atau keempat, teman-teman baru dilakukan pemangkasan. Seperti itu. Ya, ini materi sederhana, tetapi ternyata di lapangan itu sering saya perhatikan tuh banyak yang nggak paham. Karena ada yang menanam tanaman anggur, teman saya tuh, Bang, aku nanam anggur sudah berbulan-bulan, sudah 2 tahun, nggak pernah berbuah. Saya survei ke tempatnya. Ternyata pola pemangkasannya juga salah. Ternyata mereka pembentukannya juga salah, menanam tanaman anggur asal-asalan. Ketika melakukan pemangkasan, itu mereka melihat konten-konten yang beredar. Konten-konten pemangkasan pendek. Akhirnya apa? Tanamannya rusak. Tersier tidak tumbuh dan tidak kembang, akhirnya yang ada di ujung saja. Hanya 3-4 tersier. Jadi hasilnya tidak maksimal. Sekundernya sudah panjang 5 meter, 6 meter. Ternyata tersiernya hanya 3-4 di ujung saja. Dipangkas dulu pada pupuk dulu kalau mau pembuahan. Dipupuk dulu abangku ya. Jadi kita makan dulu baru bekerja. Jangan disuruh kerja dulu baru dikasih makan. Nanti nggak ada gunanya, nggak ada tenaganya. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pemangkasan, pembuahan, berarti tersier sudah memenuhi syarat. Tersier sudah besar. Ya, dibatasi tersier. Panjangnya berapa? 1,5 meter. Survei tempat aku maunya dijemput. Aku maunya dijemput. Saya kalau ada teman-teman yang meminta itu biasanya dia datang. Saya datang dijemput baru saya berangkat. Kalau nggak dijemput saya nggak berangkat. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau Lulu mau silahkan datang ke tempat saya dijemput, nanti pulangnya diantar juga. Ya seperti itu. Ya memang repot, ya nggak apa-apa, itu memang komitmen saya teman-teman, seperti itu. Ya jadi kalau teman-teman membutuhkan tenaga saya untuk meninjau kenapa saya membuahkan ini, kesalahannya apa, ya. Biasanya seperti itu ya. Dan juga buat teman-teman ini sebenarnya nggak usah dijemput, nggak apa-apa, teman-teman kan tinggal belajar di sini, semua sudah saya bahas kok. Tunas bat itu kalau panjang apa bentuknya seperti tersier juga. Kalau tunas bat sudah pecah itu tumbuhnya lebih gede daripada tunas air. Kalau tunas air itu kalau tumbuh kan begini kecil ya. Tetapi kalau tunas bat ini pecah, ini lebih gede dia, lebih gede, ya, lebih montok. Kenapa? Kadang-kadang teman-teman menggunakan strategi pembentukan cabang sekunder itu menggunakan tunas bat.
Nah, itu tujuannya memang seperti itu. Tunas air lebih aktif, batangnya nanti sekunder lebih besar. Ya, jadi seperti itu. Contohnya mana ya? Kasih contoh lah, saya kasih contoh teman-teman ya. Saya kasih contoh dulu. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, kalau tunas bat ya, tunas bat pecah bunganya menyenangkan teman-teman. Tunas bat pecah itu besar teman-teman. Nah, itu dari tunas bat itu seperti itu. Kalau tunas air keluar itu kecil, ya kecil. Mana ya? Cari tunas air yang keluar. Nah, kalau tunas air keluar itu kecil, jadi nanti hasilnya nggak bagus. Maka kita memanfaatkan tunas bat untuk apa? Untuk keluar bunga. Ya, nah seperti itu teman-teman. Ya, keluar bunga. Ya, ini penting sekali untuk teman-teman pahami. Ya, kenapa kita membuahkan harus menggunakan tunas bat? Karena memang itulah cara yang terbaik. Ya, itulah cara yang terbaik. Ya, sebelum dilakukan pemangkasan, saya sarankan yaitu kita melakukan namanya pupuk pembuahan dulu. Ya, pemupukan pembuahan dulu. Kalau tunas air emang bisa berbuah. Kadang-kadang kalau nutrisinya cukup banyak, dia juga mengeluarkan bunga, tetapi bunganya hasilnya seperti ini loh. Ya, bunganya nanti hasilnya seperti ini. Jadi bunganya itu tidak pernah gede-gede. Maka dari itu buat teman-teman tetap kita memaksimalkan tunas batnya. Ya, kita tetap memanfaatkan tunas batnya. Jadi ini sebenarnya materi sederhana, di anggur itu materi sederhana. Kita harus paham kalau masalah pola pembuahan, harus paham yaitu tunas air, tunas bat saja kok, ya. Posisi tunas air, tunas bat, dan pembuahan kita lakukan pemangkasan pada tunas bat yang besar. Seperti itu. Ya, kita manfaatkan tunas bat yang besar. Kita sambil duduk teman-teman. Capek aku dari tadi berdiri terus. Kayak orang orasi. Tunas air yang ada di batang tersier harus dibuang, jangan. Kalau masa-masa pertumbuhan itu sisakan 1 daun 2 daun. Sisakan 1 daun 2 daun. Dan nanti kalau sudah pemupukan pembuahan ketiga kali baru dibuang. Ya, pemupukan ketiga kali baru dibuang. Seperti itu teman-teman. Ya. Mbak Wat ojo diguyuran. Dari tadi seperti orasi orang demo saya di atas kursi berdiri. Ya, biasalah kegiatan wajib teman-teman. Nanti kapan-kapan kita live-nya di tempat lain lagi. Ini saya lagi melakukan pemangkasan pada tanaman anggur ARA 15. Alhamdulillah bunganya banyak banget ya. Bunganya banyak banget. Lah ngeluh sih. Lah orang ngeluh. Bang, tanya, bikin tersier dari bat udah 2 minggu, ada yang belum tumbuh, apa boleh kita kasih Durmek? Boleh, kita kasih Durmek ya, kita kasih Durmek. Kalau teman-teman memaksakan menggunakan tersier dari tunas bat, itu paling tidak sekunder harus sudah tua teman-teman. Sekunder harus sudah tua. Kalau masih muda itu nanti berisiko sekali, apalagi di musim penghujan dan tanaman itu tanpa naungan ya, yang bisa ya nanti yang bisa kadang-kadang tanaman mati seperti itu. Ya, terima kasih buat teman-teman ya. Ini sebenarnya ya di TikTok tuh saya disuruh live 3 kali teman-teman ya. Masa saya disuruh live 3 kali, pagi, siang, sore? Setuju nggak teman-teman? Curang ya. Kalau kepengen bagus itu harus disuruh live 3 kali, pagi, siang, sore. Pokoknya 3 kali lah. Mau diambil malam juga nggak apa-apa. Enaknya piye yo? Takarannya berapa? Takarannya apa? Pupuk pembuahan ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan pupuk pertumbuhan atau pupuk pembuahan saya, di sini semua pupuk sudah saya takar teman-teman. Pupuk sudah saya takar, jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Ya, jadi di rumah teman-teman tinggal sediakan air saja. Ibarat secara pemahamannya, teman-teman itu seperti sediakan air ketika kita ingin membuat kopi. Ya, seandainya kopi 1 saset itu air segelas 200 ml, ya itu kita ambil 200 ml. Begitu pula dengan pupuk-pupuk saya.
Di sini sudah ada panduannya, cara penggunaannya, sesuaikan seperti ini. Ya, sesuaikan. Live Bang yang siang joget-joget. Hah? Yang siang hiburan gitu maksudnya. Nyanyi-nyanyi. Alah nanti saya malah kabur semua. Ini sudah bagus, ada view lebih 50-an banyak yang hanya iya, ya. Memang saya itu biasanya ini teman-teman kalau bawa keranjang kuning memang agak berkurang trafiknya, ya, agak berkurang trafiknya. Bang Ken seperti keluar masuk. Bang Ken ini seperti ya. Pasti nggak sengaja ya, scroll cari yang bening-bening, ketahuan Bang A lagi. Kamu udah fermentasi 2 bak bisa dicampurkan. Bisa, kalau yang sudah fermentasi dicampurkan aja, Nek. Ongkirnya Bang mahal hampir 50. Jauh ya Bang Aris? Jauh ya? Ya, kalau jauh ya memang rata-rata mahal teman-teman. Kalau seperti di Aceh, seperti di Sumatera, terutama di daerah Padang, nanti di Indonesia bagian timur, Papua, itu memang lumayan ongkir tuh standar segitu teman-teman. Kalau teman-teman beli bibit online saya aja ya memang segitu ongkirnya ya.